Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 221, soal nomor 6 dan 7. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 6. Garis lurus L1 melalui titik negatif 1,3 dan 11,12. Persamaan garis L2 adalah 3Y tambah 4X kurang 30 sama dengan 0. Perintahnya A. Tentukan persamaan untuk L1 dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Yang B, tentukan koordinat titik potong L1 dan L2. Oke, mengerjakannya seperti ini. Oke, kita catat dulu ya untuk nomor 6. Nah, titik-titik yang dilalui oleh garis lurus L1 itu adalah dua titik ini ya. Jadi tulis garis L1 melalui negatif 1,3 dan 11,12. Oke, dari dua titik yang diketahui ini Dek, kita bisa membuat persamaan garisnya ya. Di sini persamaan garis L2 sudah ada. Nah, yang diminta adalah persamaan untuk garis L1 dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. A, B, dan C-nya harus bilangan bulat. Nah, cara membuat persamaan garis lurusnya pakai rumus kayak gini Dek. PGL itu singkatan dari persamaan garis lurus ya, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, ini rumus yang bisa kamu gunakan untuk menentukan persamaan garis lurus. Rumus untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilaluinya. Oke, untuk memudahkan memasukkan angka-angka ke dalam rumus ini, kita kasih tanda titik yang sini sebagai X1 dan Y1, titik yang ini sebagai X2 dan Y2. Kalau kamu sudah terampil, enggak kamu tandain seperti ini enggak apa-apa. Tetapi Kak Sari tetap pakai penandaan seperti ini supaya nanti masukin angka-angkanya enggak salah, ya. Terus Y, karena di sini enggak ada notasinya ya, Y1 atau Y2, berarti Y-nya ini tetap Y. Terus dikurangi Y1 yang mana? Ini. Nah, kalau udah ada tandanya kan enak. Y1 itu angkanya angka 3 per Y2 yang mana? Ini Y2, berarti angkanya 12. Terus dikurangi Y1 lagi. Y1 tentu saja angka 3 gitu ya. Sama dengan X, ini kan nggak ada X1 atau X2 nya, berarti ya tetap X. Terus dikurangi kan X1 yang mana? Nah, ini X1 nya itu nilainya negatif 1. Karena negatif 1 kita nulis pakai dalam kurung seperti ini. Terus per X2 nya yang mana? Ini 11 dikurangi X1. X1 nya angka negatif 1 tadi. Nah, gini deh. Terus kita rapi-rapikan ya. Y kurangi 3 tetap kita tulis Y kurangi 3 per 12 kurangi 3 adalah 9. Sama dengan X dikurangi negatif 1. Ingat, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini berubah menjadi tanda positif. Dibaca X langsung positif 1 ya, atau dibaca X tambah 1. Per ini 11 kurangi negatif 1. Sama, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif, atau dibaca 11 positif 1 atau 11 tambah 1. 11 tambah 1 adalah 12, kayak gitu. Nah, kalau sudah begini tinggal dikali silang. Menulis kali silangnya 12 dikali Y kurangi 3 itu gini deh. 12 dalam kurung Y kurangi 3. Nah, gitu. Ini bacanya 12 kali Y kurangi 3.
sama dengan ini 9 kali X tambah 1. Nulisnya 9 buka kurung X tambah 1 tutup kurung. Ini dibaca 9 kali X tambah 1. Oke, lanjut kita kali-kalikan ya. 12 kali Y adalah 12Y. 12 kali negatif 3 adalah negatif 36, ya kan? 12 kali negatif 3 adalah negatif 36. Sama dengan 9 kali X adalah 9X. 9 kali positif 1 adalah positif 9. Nah, terus ini semua kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nanti di sebelah kanan sama dengan ini kita sisakan 0. Kenapa? Karena yang diminta bentuknya seperti ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya udah, berarti yang sebelah kanan ini dikosongin aja biar jadi 0. Nah, supaya 9X tambah 9 ini kosong, ya kita pindah ke sebelah kiri. Caranya gini, 12Y kurangi 36 ditulis ulang aja. 12Y kurangi 36. Nah, ini dipindah deh. 9X kalau dipindah ruas itu berubah. Yang tadinya 9 ini positif, ya kan? 9 kan positif 9. Berarti berubah menjadi negatif 9. X-nya ngikut, ya. Jadi dari 9X berubah ke sini menjadi negatif 9X. Syaratnya itu ya kalau dipindah ruas. Sama ini positif 9 kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif 9 gitu. Nah, sehingga ini bisa dirapi-rapikan. Negatif 9X-nya kita tulis di depan dulu. Terus baru ini 12Y itu positif ya. Kalau nggak ada tanda negatifnya berarti dia positif ya. Positif 12Y. Terus yang ini negatif 36 boleh digabung dengan negatif 9. Jadinya adalah negatif 45. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Sudah jadi. Inilah persamaan garis lurus untuk garis L1. Ya, jadi persamaan garis lurus untuk garis L1 yaitu negatif 9X tambah 12Y kurangi 45 sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi pertanyaan yang diminta. Bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nih kalau kasar ditulis negatif 9X ya kan. Terus ditambah 12Y tuh ya. Terus dikurangi 45 sama dengan 0. Loh Kak, ini kan A, kok ini negatif 9? Iya, jadi yang kita samakan itu X-nya. Kalau A-nya ini menjadi negatif 9 karena sesuai dengan hitungan kita tadi. Ya, nih negatif 9X, berarti A-nya itu negatif 9. Terus ini BY, Y-nya kan sudah sama ya. Nah, B-nya itu berarti 12-nya ini. Nah, terus C-nya di sini kan positif, Kak. Kok ini negatif? Iya, maksudnya ditambah C. C itu boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif. Kalau ketemunya bilangan negatif, ya udah kita nulisnya langsung negatif ya, sesuai dengan hitungan kita tadi kan. Nih, negatif 45. Dan ini sesuai, yaitu A, B, dan C-nya semuanya bilangan bulat. Tadi kan dia mintanya A, B, dan C harus bilangan bulat. Ya udah, ini kan semua bilangan bulat. A-nya negatif 9, negatif 9 itu bilangan bulat. B-nya 12, 12 adalah bilangan bulat. C-nya adalah negatif 45. Negatif 45 juga merupakan bilangan bulat. Jadi sudah terjawab ya. Jadi kalau mau ditulis kesimpulan ya, persamaan garis L1 adalah yang ini tadi, negatif 9X tambah 12Y kurang 45 sama dengan 0. Alhamdulillah. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 6A. Oke, nah sekarang lanjut pertanyaan berikutnya nomor 6 yang B. Kita diminta untuk menentukan koordinat titik potong garis L1 dan garis L2. Garis L1 itu persamaannya yang ini tadi dan garis L2 persamaannya yang di sini. Nah, cara menentukan titik potongnya seperti ini. Oke, untuk menentukan titik potong garis L1 dan garis L2, kita tuliskan dulu persamaan kedua garis tersebut.
Yang pertama untuk garis L1 ya. L1 itu persamaannya yang barusan kita temukan tadi. Ini negatif 9x tambah 12y kurangi 45 sama dengan 0. Kita tulis dulu. Negatif 9x tambah 12y kurangi 45 sama dengan 0. Nah, tulis juga untuk persamaan garis 2. Untuk persamaan garis 2 atau L2 yang ini 3y tambah 4x kurangi 30 sama dengan 0. Tapi kita nulisnya yang 4x duluan baru ditambah 3y ya, supaya x-nya itu di depan jadinya. Jadi ini kayak posisinya ditukar ya, 3y-nya belakangan, 4x-nya duluan. Jadi kayak gini deh, 4x baru ditambah 3y. Kenapa ditambah? Karena 3-nya ini kan positif. Dia kalau nggak ada tanda negatif itu berarti positif ya. Maka kita tulis ditambah 3y. Baru dikurang 30 sama dengan 0. Oke, sampai sini nggak bingung ya? Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan mengeliminasi kedua persamaan ini. Yang dieliminasi duluan boleh X-nya, boleh Y-nya. Nah, Kak Sari akan mengeliminasi Y-nya. Tetapi kalau mau dieliminasi, ini koefisien Y atau angka di depan huruf Y-nya harus sama. Nah, apakah ini sudah sama? Enggak sama ya, yang atas 12, yang bawah 3. Berarti enggak sama. Kalau enggak sama diapakan? Boleh dikalikan sesuatu biar sama. Nih, 3 dikali berapa supaya hasilnya nanti 12 biar sama dengan yang atas 12. Tentu saja dikali 4. Nah, yang atas kan sudah 12, biarin aja tetap 12 atau dengan kata lain dikali 1. Gitu ya. Jadi nanti untuk persamaan garis yang atas dikali 1. Kalau dikali 1 itu berarti tetap ya atau tidak berubah. Sementara persamaan garis yang bawah ini semuanya nanti dikali 4 ya. Semua angka-angkanya maksudnya dikali 4. Sehingga berubah menjadi yang atas negatif 9x tambah 12y kurangi 45 sama dengan 0. Yang bawah semuanya dikali 4. 4x kali 4 adalah 16x ditambah 3y kali 4 adalah 12y dikurang 30 kali 4 adalah 120 sama dengan 0 kali 4 ya tetap 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah, nih koefisien Y-nya sudah sama ya, atau angka di depan huruf Y-nya sudah sama. Kalau sudah sama bisa kita eliminasi dengan cara dikurang aja. Nanti 12Y dikurangi 12Y itu habis atau 0. Nah, kalau 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tersisa yang lain, negatif 9x dikurangi 16x itu jadinya negatif 25x. Paham ya? Ini seperti negatif 9 dikurangi 16. Kayak gini nulisnya, negatif 9 dikurangi 16. Kan kita bacanya ada negatif 9, ada lagi negatif 16, jadinya negatif 25. Digabungin aja 9 sama 16 nya, karena tandanya sama-sama negatif, di sini juga negatif ya. Jadi negatif 9x dikurangi 16x hasilnya adalah negatif 25x. Oke. Terus yang ini negatif 45 dikurangi negatif 120. Nah, ini hasilnya adalah positif 75. Aduh, dari mana itu Kak? Lihat. Ini kalau Kak Sari tuliskan ya, negatif 45 dikurangi negatif 120, nulisnya pakai dalam kurung. Nah, gini deh, sama dengan, ingat, kalau ada dua tanda negatif berdekatan, ini berubah menjadi tanda positif. Dibaca negatif 45 positif 120 atau negatif 45 ditambah 120. Nah, menghitung negatif 45 ditambah 120 itu cara gampangnya kayak 120 kurangi aja dengan 45.
ya. 120 dikurangi 45 adalah 75. Tandanya positif karena ikut tandanya yang lebih besar ini ya. 120 kan tandanya positif. Gitu. Jadi kesimpulannya negatif 45 ditambah 120 adalah positif 75. Atau negatif 45 dikurangi negatif 120 adalah positif 75. Oke, sama dengan 0 dikurangi 0 tentu saja tetap 0. Oke, dilanjutkan. Nah, ini Kak Sari akan pindah ruas, Dek. Ini negatif 25x-nya tetap, sama dengannya tetap, 0-nya tetap. Yang Kak Sari pindah ruas ini positif 75. Syaratnya kalau dipindah ruas tandanya harus diganti. Awalnya positif berubah menjadi negatif ya. Jadi positif 75 di situ berubah menjadi negatif 75 di sini. Atau nanti dibaca 0 kurang 75. Sehingga negatif 25x sama dengan berapa? 0 dikurangi 75 tentu saja negatif 75. Gitu kan? Nah, negatif 25x sama dengan negatif 75. Berarti x-nya sama dengan negatif 75-nya dibagi dengan negatif 25. Kayak gini. Nah, akhirnya akan ketemu X sama dengan berapa? Negatif bagi negatif positif. 75 per itu artinya bagi ya. 75 per 25 adalah 3. Nah, ketemu nilai X-nya adalah 3. Nah, kalau nilai X-nya sudah ketemu, kita bisa mencari nilai Y dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai X ke salah satu persamaan ini. Boleh ke persamaan garis 1, boleh ke persamaan garis 2. Nah, karena di sini sekilas Kak Sari lihat angkanya itu kayak lebih kecil-kecil yang bawah ini, maka Kak Sari akan substitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke persamaan garis 2 ya. Nulisnya seperti ini. Kita tulis keterangannya dulu. X sama dengan 3 disubstitusi ke persamaan L2 menjadi, nah kita tulis persamaan L2 di sini di buku juga kelihatan ya, persamaan garis L2 itu yang ini, tapi kita nulisnya 4x tambah 3y kurangi 30 sama dengan 0. Di sini kita tuliskan nih ya, 4x tambah 3y kurangi 30 sama dengan 0. Nah, sekarang 4x itu artinya 4 kali x. X-nya kita ganti dengan angka 3 ini. Berarti 4 kali 3 gitu. Ditambah 3y kurangi 30 sama dengan 0. Nah, 4 kali 3 adalah 12. Terus ditambah 3y kurangi 30 sama dengan 0. Nah, sekarang yang sebelah sini kita sisakan yang ada y-nya aja. Berarti 3y. Terus sama dengan ini 0-nya ditulis. Oke, 12 sama negatif 30-nya kita pindah ruas ke sini, Dek. Biar nanti bisa dihitung. Tetapi tandanya harus diganti ya. 12 itu kan nggak ada tanda apa-apa. Kalau nggak ada tanda apa-apa itu sebenarnya dia positif ya. Jadi positif 12 kalau dipindah ke sini menjadi negatif 12. Nah, yang ini negatif 30 kan jelas-jelas ada tanda negatifnya, berarti negatif ya. Negatif 30 kalau dipindah ruas ke sini berubah menjadi positif 30. Nah, sekarang 3y sama dengan dihitung. Ini ngitungnya kayak gini aja. 0 kurangi 12 ditambah 30. Atau kalau mau dibalik boleh 30 dikurangi 12 terus ditambah 0 ya. Ya udah 30 kurangi 12 kan 18. 18 ditambah 0 ya tetap 18. 3y sama dengan 18, berarti y sama dengan 18-nya diapakan dengan 3? Dibagi. Nulisnya 18 per 3.
per itu artinya dibagi. Sehingga ketemu Y sama dengan 18 bagi 3 adalah 6. Yeay, dapet ya. Jadi nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 6. Nah, perpaduan X dan Y itulah titik potong yang dicari. Ini tadi kan, tentukan koordinat titik potong L1 dan L2. Jadi kita jawab koordinat titik potong L1 dan L2 adalah, nah kalau nulis koordinat itu pakai dalam kurung, terus sebutkan nilai X-nya dulu yaitu 3, baru nilai Y-nya yaitu 6, tutup kurung, titik, selesai. Ini jawaban untuk soal nomor 6 yang poin B. Wah, sepanjang itu Kak Sari? Iya, memang panjang caranya, tetapi sebenarnya ini termasuk soal yang mudah kok Dek. Hanya mencari titik potong saja dari dua garis yang sudah diketahui persamaannya. Ya, nah tapi kalau kamu masih agak kesulitan, masih agak bingung, boleh ditambah dengan banyak latihan soal yang mirip-mirip kayak gini. Nah, Kak Sari bisa bantu kalau kamu misalnya menemukan soal yang mirip kayak gini tapi agak bingung mengerjakannya, atau masih belum tahu langkah-langkahnya, atau udah mengerjakan tapi nggak tahu bener apa salah. Nah, itu nanti bisa kamu tanyakan di dalam grup ya, tanya jawabnya di dalam grup. Untuk gabung ke grupnya, kamu bisa langsung chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang